11. Isian yang tepat untuk jenis lomba berturut-turut. Kalian diminta untuk mengisi sebuah tabel berdasarkan bacaan. Intinya, kalian harus benar-benar mencermati bacaannya, benar-benar dipahami inti dari isi dari bacaannya itu apa. Di situ SD Giri Asri mengikuti lomba FLSN tingkat kecamatan. Lomba yang akan diikuti adalah membaca puisi, berpidato, menulis karangan, dan menulis puisi. Perwakilan membaca puisi adalah indah. Nah, di situ di dalam tabel, indah itu jenis lombanya berarti adalah membaca puisi. Jadi pilihan jawaban yang B dan D jelas salah. Tinggal A dan C. Kemudian, Rian mengikuti lomba menulis puisi. Nah, tabel yang kolom kedua, Rian itu menulis puisi. Jadi jawabannya A, jelas salah. Nah, berarti jawabannya tinggal yang C. Tapi kita lihat dulu apakah Aminah dan Denny jenis lombanya benar. Denny menulis karangan. Nah, berarti menulis karangan berarti yang terakhir ya. Aminah itu berarti lomba lainnya yang belum adalah berpidato. Jawabannya yang C. 12. Soal nomor 12 adalah bagaimana upaya pelestarian penyu laut. Nah, kalian harus baca dulu bacaannya dengan teliti, dengan cermat. Karena pertanyaannya itu jawabannya pasti ada dalam bacaan. Upaya pelestarian penyu laut untuk itu berupa apa? Nah, dalam bacaan tersebut, dia sudah saya beri tanda merah. Untuk mencegah kepunahan tersebut didirikanlah pusat penetasan penyu. Nah, jadi upaya pelestarian penyu adalah membuat tempat penetasan dan pengawasan penyu. 12 jawabannya adalah yang C. 13, kembali ada bacaan lagi. Dalam belantara hiduplah seekor jakal, sejenis serigala dan anjing. Suatu hari si jakal kedatangan singa yang ingin memangsanya. Jakal pun merancang rencana untuk melarikan diri. Jakal mengatakan ke singa bahwa batu besar yang ada di atas mereka akan roboh dan membunuh mereka berdua. Jakal meminta singa untuk menahan batu tersebut. Sementara ia akan ke bawah pohon untuk mencari kayu penahan. Setelah berjam-jam menahan batu tersebut dan jakal tak kunjung datang. Akhirnya singa sadar kalau telah ditipu. Singa pun pergi dengan perasaan kesal dan mencari sungai karena haus. Latar tempat pada cerita tersebut adalah di mana lokasi cerita tersebut. Di situ sudah ada keterangan dalam belantara. Nah, itu adalah di hutan. Jawaban tepat adalah A. Nomor 14. Nah, ada bacaan yang cukup panjang. Soalnya adalah tokoh utama cerita tersebut. Tokoh utama itu adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita tersebut. Nah, kira-kira siapa tokoh yang paling sering muncul dalam cerita ini? Pak Barda dan Pak Bardi adalah dua orang kembar. Mereka hidup berdampingan. Suatu pagi Pak Barda berkata, "Hai Pak Bardi, semalam kambingku hilang dua. Apakah kau mendengar sesuatu tadi malam?" "Betul itu Pak," tanya istri Pak Barda. "Tidak, aku tidak mendengar suara gaduh di kandang kambingmu," jawab Pak Bardi. Pak Barda kemudian menemui Pak RT. Pak RT menanyakan kronologi kejadian pencurian kambing Pak Barda. Pak Bardi berkata, "Pak RT, Pak Barda kehilangan kambingnya 2 ekor, padahal setelah saya lihat di kandang, hanya 1 ekor kambing yang hilang." Mendengar cerita Pak Bardi, Pak Barda lalu menanggapi, "Begini Pak RT, kambing saya yang hilang sedang bunting, jadi yang hilang 2 ekor. Nah, yang paling sering muncul dan dibicarakan di sini adalah Pak Barda. Jawabannya adalah yang B. 15. Demi keberhasilan anak-anaknya, Bu Reni selalu tekun beribadah. Tak lupa kasih sayangnya pada anak-anaknya selalu tercurah. Kasih sayangnya seputih hatinya terhadap semua anggota keluarga. Beliau selalu mendidik dan membimbing dengan ikhlas. Saat ini beliau sudah bahagia melihat anak-anaknya sukses.
Makna simbol putih hati adalah, ini makna kiasan ya, bukan makna sebenarnya. Bukan terus hatinya itu warnanya putih, bukan. Bukan terus hatinya itu bersih, tidak ada nodanya, bukan. Tapi maknanya adalah suci. Jawabannya nomor 15 adalah yang C. Nomor 16. Ini soal untuk nomor 16 dan 17 ya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun SD Bantul Baru, panitia mengadakan pentas teater yang diikuti oleh siswa kelas 5. Dalam acara tersebut dihadiri oleh beberapa tamu undangan antara lain komite sekolah, wali murid, guru, dan karyawan, serta semua siswa SD Bantul Baru. Beberapa tamu undangan mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat bagus. Sementara itu beberapa siswa mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat jelek dan tidak pantas untuk dipertunjukkan di depan tamu undangan. Soal nomor 16, kalimat kritikan yang tepat untuk mengkritik pementasan teater tersebut adalah, nah, kalimat kritik itu syaratnya harus disampaikan dengan sopan ya, bahasanya itu tidak menyinggung orang lain. Kritikan harus bersifat membangun, tidak menjatuhkan orang lain. Jawabannya A, pementasan teater itu hanya seperti orang ribut saja. Cerita dalam pertunjukan tersebut sulit dipahami. Nah, saya kira itu bukan kritik yang membangun, yaitu menjatuhkan. Yang B, tidak sepantasnya pementasan seperti itu dipertontonkan di depan banyak tamu undangan. Apakah panitia tidak malu menampilkan pementasan seperti itu? Nah, itu juga bukan kritik yang membangun. Yang C, teater SD Bantul Baru masih harus banyak belajar lagi agar penampilannya lebih meyakinkan. Jika pembenahan dilakukan, saya yakin penampilan berikutnya akan lebih baiknya. Jadi, dalam kritikan itu juga harus lebih baik diberikan solusinya agar lebih baik itu seperti apa. Nah, C itu mengkritik sekaligus memberikan solusi yang tepat. Yang di kelompok teater SD Bantul Baru sesungguhnya memiliki bakat dalam seni teater, akan tetapi kelompok teater tersebut tidak mendapatkan perhatian dan dibiarkan begitu saja. Nah, ini juga kurang tepat. Jawabannya yang tepat adalah yang C. 17. Makna kata jelek dalam bacaan tersebut. Di kalimat yang terakhir tadi ya, sementara itu beberapa siswa mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat jelek. Maksudnya sangat jelek itu adalah kurang menarik. Pementasannya itu kurang menarik. 17 jawabannya adalah yang B. 18, ini adalah petunjuk menggunakan sesuatu. Di sini petunjuk memasang tabung gas pada kompor. Nah, kira-kira urutan yang tepat yang mana? Pilihan jawaban A, B, C, D. Itu yang pertama nomor 2 semua ya. Buka segel plastik yang menutupi tabung gas baru. Setelah segelnya dibuka, itu harusnya yang tepat adalah memasang rubber seal-nya yang berbentuk cincin di dalam tabung. Jadi setelah nomor 2, yang tepat adalah nomor 1. Jawaban C dan D itu salah, tinggal A atau B. Nah, setelah pasang rubber seal, itu yang tepat adalah meletakkan regulatornya dulu pada lubang atas tabung. Setelah meletakkan baru kuncilah regulator. Berarti 4 dulu baru 3. Setelah 3 baru 6 ya. Pastikan tidak ada bunyi gas yang keluar. Dan setelah yang terakhir, nyalakan pemantik kompor. Jawaban tepat adalah yang B. Nomor 19, bacalah kutipan pidato berikut. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman yang berbahagia, marilah bersama-sama kita menjaga kebersihan lingkungan sekolah, supaya sekolah kita menjadi bersih dan terbebas dari sampah. Timbunan sampah dan sampah yang berserakan menjadi sarang penyakit bagi semua warga sekolah. Mulailah dari lingkungan kita terdekat kita untuk hidup yang lebih sehat. Isi pidatonya itu berupa ajakan. Ingat, di situ mengajak untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Ada kata mulailah dari lingkungan terdekat kita untuk hidup lebih sehat. Itu adalah ajakan. Nah, di situ juga ada di kalimat pertama juga marilah bersama-sama kita menjaga. Nah, jelas ya, marilah itu kata ajakan.
19 jawabannya D. 20. Kebersihan sekolah adalah salah satu faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tak jarang sering diadakan lomba kebersihan kelas agar siswa lebih peduli terhadap kebersihan. Banyak hal yang bisa mereka lakukan antara lain menyapu kelas, membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan lain-lain. Kebersihan sekolah merupakan cerminan dari semua warga sekolah. Oleh karena itu, marilah kita jaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Paragraf tersebut merupakan jenis paragraf. Nah, ini jenis paragraf. Ada beberapa ya, argumentasi itu berisi ide atau bukti-bukti yang kuat. Kemudian eksposisi itu memaparkan pengetahuan. Kemudian yang deskripsi itu menggambarkan suatu objek seolah-olah kita melihat. Kemudian narasi itu menceritakan peristiwa seolah-olah kita mengalami. Kira-kira mana yang tepat? Nah, di situ ada beberapa ide-ide dari sang pembuat cerita di situ ya. Jawaban yang tepat adalah yang A, argumentasi.